teknik Rokushiki ke-8 yaitu Chokai mungkin memanglah untuk Kaido. Dan mungkin nama Kaido memanglah itu Chokai Dio. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Nah, ada satu panel di manga One Piece chapter 1037 yang cukup menarik perhatian Mimin di sini. Yang mana ini ya panel di mana adu kepala antara Luffy dan juga Kaido. Dan kalian tahu ya, panel ini benar-benar mengingatkan Mimin tentang suatu cover Color Spread chapter 454. Dimana ya pose Luffy yang ada di chapter 1037 seakan-akan sama posenya dengan yang ada di cover ini. Mulai dari posisinya yang sebelah kanan hingga sama-sama terluka akibat suatu benturan yang terjadi secara bersamaannya. Tapi yang satu halnya yang paling mirip di sini adalah apa yang terjadi pada rambut Luffy yang sama-sama tegak. Nah, menurut analisa kita di video sebelumnya, cover ini ya menjelaskan bentuk terbaru daripada Luffy yaitu Tiger. Dan rambut ke atas Luffy sejatinya adalah suatu kode keras, dimana ya perubahan Gearford sejatinya adalah perubahan yang membuat rambut Luffy menjadi ke atas. Singkatnya ya, yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwasannya ini menjelaskan atau cover ini menjelaskan tentang perubahan bentuk terbaru daripada Luffy. Dan ternyata kita keliru, sebab ternyata tak hanya Luffy saja yang terjelaskan di sini. Ya, tidak hanya Luffy sajalah yang mendapatkan perubahan baru ataupun kekuatan baru yang dijelaskan di cover ini. Ya, Kaido juga. Melihat panel ini dan cover ini sama kesannya, maka Franky yang ada di sini sejatinya itu adalah Kaido. Ada beberapa alasan yang cukup kuat, malahan pakai banget ya kalau ini memang seperti itu. Ya, di cover ini Luffy itu adalah harimau, sementara Franky di sini adalah gorila dan gorila adalah Kaido. Lah, kok bisa? Kaido kan ikan. Ya, perlu diketahui bahwasannya itu adalah buah iblisnya. Dan beginilah alasannya kenapa Kaido adalah gorilanya. Ya, alasan pertama tidak ada di cerita manga One Piece itu sendiri, tetapi ada kemungkinan ya Oda Sensei mengambil referensinya itu ya dari sini. Kalian tahu film yang populer pada masanya, bahkan waktu itu ya, waktu pertama kali penayangannya di bioskop, tak ada satupun kursi yang kosong di sana. Ya, film King Kong tahun. Nah, tahu nggak sih, awalnya judul daripada film itu adalah Eight Wonder, yang artinya keajaiban ke-8. Namun, di detik-detik terakhir dalam proses produksi, tim produksi memutuskan untuk mengganti judulnya menjadi Kong, yang akhirnya menjadi King Kong, yang Kong merupakan nama gorila daripada tokoh utama daripada film itu. Terus apa hubungannya dengan Eight Wonder dengan Kaido? Jika ditanya ada atau tidaknya hubungan, tentu saja jawabannya ada. Maka dari itu kita bahas di sini. Nah, sekarang coba ingat kembali teknik daripada Kaido. Bolo Bird. Ingat, teknik Kaido bukan teknik buah iblisnya. Ya, Thunder Bagua atau Bagua. Bagua itu ya, jika kalian belum ketahui, adalah kata lain daripada kata Egg Trigram. Trigram, antalah ya. Nah, kalau kalian tahu jurus Neji, nah itu dia. Tapi masalahnya di sini adalah seperti yang kita ketahui bersama, Kaido tidak mengeluarkan teknik yang sama seperti Neji saat bergelut dengan Luffy, bukan? Dan pada saat menyadari hal itu ya, Mimin bertanya-tanya sebenarnya ini teknik daripada Kaido landasannya dari mana? Iya, Yamato juga, dari mana Bagua kalian itu woy? Tapi sekarang sepertinya kita tahu bersama ya bahwasanya landasan teknik mereka itu ada pada suatu makhluk bernama gorila. Judul Eight Wonder mungkin bisa menjadi suatu referensinya. Dan ini sangat relate ya sejatinya dengan yang kita lihat sejauh ini daripada teknik Bagua itu sendiri.
Ya, teknik Bagua adalah teknik pentungan yang mengandalkan kekuatan otot tangan daripada penggunanya. Dan kalian tahu, faktanya tangan gorila lebih absolut dibandingkan kakinya. Maka jangan heran jika kita jarang melihat Luffy ditendang oleh Kaido, bukan? Karena kaki mereka bukanlah tumbuhan terkuat untuk menghasilkan critical damage ataupun emotional damage ataupun penetrasi lainnya. Jadi sangat jelas bahwasannya Kaido adalah gorila. Kemudian ya, alasan kedua, ini alasan yang paling kuatnya dan ada di cerita One Piece itu sendiri. Yamato pada chapter 986 saat borgolnya di tangannya itu meledak ya, duar. Baik di manganya ataupun di animenya, Yamato mengatakan gorila sapi. Aduh, si gorila be! Awalnya mungkin kita menganggap bahwasannya itu hanyalah berupa ejekan kepada Kaido belaka, bukan? Tetapi pada saat ini nampaknya itu merupakan jati diri daripada Kaido, yaitu gorila. Dan jika diperhatikan lagi pula, sedari awal pula ejekan gorila sapi itu ya cukup janggal banget. Coba merenung, untuk apa Yamato menyebutkan dua nama hewan sekaligus tanpa menyebut nama Kaido? Berarti salah satu daripada hewan yang disebut Yamato adalah Kaido itu sendiri. Yang mana pada intinya Yamato mengatakan gorila itu menjelaskan identitas atau wujud atau sikap daripada Kaido yang merupakan gorila. Nah, sekarang kita ke cover ini lagi. Bisa disimpulkan bahwasannya Luffy yang tengah bertarung sengit dengan Franky ini adalah pertarungan Luffy melawan Kaido yang cukup sengit. Dan cover ini ya menjelaskan situasi 53R. Entah apa maksud sebenarnya, tetapi kemungkinan terbesarnya itu adalah ronde ke-53. Dan jika kita mampir ke chapter 53, kita akan memunculkan atau menemukan hal menariknya, di mana chapter 53 berjudul Tiniverse Number 1. Di mana ya judul chapter itu menjelaskan isi chapternya, di mana Baratie berubah ke mode tempurnya. Yang mana salah satu koki di sana mengatakan bahwasannya itu adalah senjata terkuat atau terhebat daripada Baratie. Jadi kemungkinannya 53R ini ya menjelaskan atau memiliki maksud senjata terhebat. Artinya situasi yang terjelaskan nanti akan diperlihatkannya senjata terhebat daripada Luffy dan juga Kaido sebagai puncak pertarungan mereka. Apalagi ya sejatinya judul di cover ini adalah pertempuran mematikan. Luffy dengan mode tigernya, sementara Kaido dengan mode super gorilanya. Tapi gorila macam apa yang akan hadir daripada Kaido ini? Ya, teknik macam apa yang akan disuguhkannya? Kalau Luffy kan sejauh ini ya cluenya udah cukup membagongkan, yaitu Tiger Api. Dan di cover ini aja ya ada Usopp yang ada di atas harimau ini, dimana teknik yang membuat nama Sogeking atau Usopp terkenal itu adalah teknik api yang membakar bendera World Government. Selain itu ya, di bajunya Usopp juga ada motif api bergelora. Nah, bagaimana dengan Kaido atau gorila ini? Nah, melihat di cover ini, di atas gorila itu ada Sanji. Menurut Mimin ya, teknik baru yang muncul daripada Kaido adalah teknik Rukushiki. Sanji adalah salah satu nakama yang menguasai salah satu teknik Rukushiki. Artinya perubahan gorila daripada Kaido ini akan menyajikan salah satu teknik Rukushiki. Dan kalian tahu Oda Sensei pernah mengungkapkan di SBS volume 53, wait, 53 cocok nih dengan cover ini, dimana Oda Sensei pernah mengatakan salah satu teknik Rukushiki, dan sampai saat ini belum ada user daripada teknik itu. Ya, teknik ke-8 Rukushiki yaitu Chokai, yang artinya mengganggu. Dikatakan Oda Sensei bercanda menyebutkan hal itu, tetapi jika kita melihat cover ini ada angka 53 yang mana sinkron dengan angka SBS 53, di mana Oda Sensei mengatakan teknik ke-8. Dan berbicara soal angka 8, sejatinya Kaido gorila ini sangat-sangat relate atau erat dengan angka 8 tersebut. Ya, Ektrigram Bagua. Dan syarat menggunakan teknik Rukushiki adalah fisik yang kuat. Dan kalian tahulah, Kaido sudah melakukan banyak sekali ronde di Onigashima ini, tetapi tubuhnya tetap sehat-sehat dan fit-fit saja, bukan? Jadi tidak heran jika nanti Kaido akan menguasai teknik Rukushiki, terutama teknik ke-8 Chokai.
teknik Rokushiki ke-8 yaitu Chokai mungkin memanglah untuk Kaido. Dan mungkin nama Kaido memanglah itu Chokai Dio. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan menurut kalian Chokai ini teknik yang akan seperti apa?